Halo, pada video kali ini saya ingin memaparkan aplikasi atau cara membuktikan rumus menggunakan konsep kesebangunan. Nah, rumus yang mana? Itu rumus yang seperti terlihat di sini. Misal, saya punya sebuah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A. Oke, ini siku-sikunya di A. Nah, dari A ini saya tarik garis ke BC, memotong garis BC ini di titik D, di mana AD itu tegak lurus BC. Oke ya, kondisinya saya tarik garis dari A ke garis BC, di mana garis yang baru ini memotong BC tegak lurus di titik D. Nah, kalau kondisinya seperti ini berlaku 3 rumus. Yang pertama yang berwarna kuning, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. AC kuadrat CD kali CB. Nah, yang terakhir AD kuadrat BD kali DC. Nah, yang ingin saya buktikan itu salah satu saja, karena ketiga rumus ini cara pembuktiannya itu analogi, yaitu sama-sama menggunakan konsep kesebangunan, namun segitiga yang diambil itu berbeda. Jadi yang akan saya buktikan itu yang berwarna kuning. Oke. Jadi seperti ini. Ini soalnya ya. Pada segitiga siku-siku dengan siku-siku di A, dengan konsep kesebangunan buktikan AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Langkahnya yang pertama. Nah, segitiga ABC itu saya beri 1 di sini, 2 di sini. Itu artinya bahwa yang isi 1 ini adalah sudut A1, karena sudut A ini terbagi menjadi 2 sudut, yaitu sudut 1 dan sudut 2. Ini saya namakan A1 dan ini A2. Nah, segitiga ABC-nya ini saya pecah menjadi 2. Yang pertama segitiga ABC yang gede, yang kedua segitiga ABD. Jadi ABD ini saya bawa sini, ini jadinya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar I pada segitiga ABC berlaku. Nah, gambar I, gambar yang ini. Sudut A1 ditambah A2 sama dengan 90 derajat. Sudut A1 ditambah sudut A2 itu sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena ini sudut A-nya adalah sudut siku-siku. Oke, yang kedua, serta pada segitiga ADC. ADC. Oke ya, ADC. Siku-siku di D sini. Artinya bahwa sudut A2 ditambah sudut C-nya ini jelas 90 derajat. Atau sudut C ditambah sudut A2 itu sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena di sini sudah 90. Supaya jumlahnya 180, maka ini dan ini harus 90. Nah, kalian perhatikan. A1 ditambah A2 itu 90. C ditambah A2 sama dengan 90. Artinya bahwa sudut A1 sama dengan sudut C. Oke ya, sudut A1 ini sama dengan sudut C. Nah, sekarang perhatikan. M sudut D, maksudnya adalah besar sudut D pada segitiga gambar yang ketiga. D-nya ini 90 derajat. Ya, dan A-nya 90 derajat. Artinya sudut D sama dengan sudut A. Itu kita dapat pasangan sudut yang kedua. Pasangan sudut pertama adalah sudut A1 sama dengan sudut C. Yang kedua, sudut D sama dengan sudut A. Yang ketiga, B-nya ini dengan B-nya ini kan jelas sama karena dia berhimpit. Sudut B-nya ini dengan sudut B-nya ini sama karena dia berhimpit. Berarti saya punya 3 buah pasangan sudut yang sama besar, yaitu D dengan A, A1 dengan C, B dengan B. Karena saya memiliki 3 sudut yang sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga A
DBA ya, DBA atau dari sini dah ABC sebangun dengan DBA. ABC DBA. Nah, kenapa? Apakah ini boleh ditukar-tukar? Misalkan ABC dengan ABD, nggak boleh, karena penulisan kesebangunan itu harus bersesuaian dengan sisi yang bersesuaian atau yang sama panjang atau sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, A sama dengan D. Kalau di A sama dengan D, kalau A ditulis di depan, maka D juga harus di depan. B dengan B. A yang ini saya namain A1 lah. A-nya ini sudutnya sama dengan sudut C. Maka penulisannya segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. DBA ya. Nah, karena ini sebangun berdasarkan sifat sudut karena ada 3 buah sudut yang sama besar. Next. Nah, setelah kita dapatkan kesebangunan ini, ABC, kita perhatikan gambar 2 dan 3 sekarang. ABC dengan DBA sebangun, karena ini sebangun maka kita dapat buat perbandingan. Perbandingannya gampang saja, misalkan pada bentuk yang kuning ini saya ambil AB ya, AB, sisi AB pasti pasangannya dengan DB, berarti AB per DB sama dengan BC, pasti pasangannya dengan BA, AC pasangannya dengan DA, maka dapat perbandingan seperti ini. Nah, kalau kita lihat pembuktiannya unsurnya hanya ada AB, BC, dan BD. Berarti AC dan DA-nya ini pada perbandingan ketiga itu boleh kita cut. Atau kita ambil 2 saja, yaitu AB per DB sama dengan BC per BA. Nah, bentuk persamaannya ini itu bisa kita kalikan silang, dapatkan AB kali BA sama dengan DB kali BC. AB dengan BA itu adalah sisi yang sama, maka bisa ditulis AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, itu satu rumus yang saya buktikan dengan menggunakan kesebangunan. Silahkan dengan cara yang sama untuk latihan, buktikan 2 rumus lagi.